Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat heran ya dengan orang-orang aswaja yang mereka itu begitu mudahnya untuk memberikan stempel kewalian terhadap seseorang ya. Untuk memberikan seseorang itu punya label wali itu begitu gampang. Nggak tahu standarisasi yang mereka pakai apa. Ya, mereka begitu mudah mengatakan, oh si itu wali, si fulan wali, si fulan wali, si fulan wali. Sementara standarisasi kewalian itu ya secara zohir nggak terlihat. Kalau kita membaca surat Yunus ayat 62-63, di sana Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan, "Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang mereka tidak punya rasa takut, mereka tidak bersedih hati, ya. Dalam artian mereka itu memasrahkan segala urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak khawatir, ada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka senantiasa beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka ini nggak ngerti lah, begitu mudahnya menyebut seseorang sebagai wali, ya. Coba lihat postingan ini. Ini postingan Majelis Semaan Al-Qur'an, ya. Majelis Semaan Al-Quran dan Zikrul Ghafilin, Jantiko Mantap, Gus Sabut namanya. Nih ya, coba kalian baca ini ya. Alhamdulillah, Majelis Semaan Al-Quran wa Zikrul Ghafilin, Jantiko Mantap, rutin Kamis Legi Pasuruan. Nih coba, Poro Habib lokal tanah Jawa. Jadi bukan Habib Yaman ya, Habib lokal tanah Jawa. Ini Gus Sabut Wali Mastur. Wali Yakuza, yes ya. Ini kan kakak-kakaknya Gus Tuba ya, pendiri Yakuza Meneges ya. Ini yang paling bikin greget ya komentar ini ya. Gus Sabut Wali Mastur. Wali Mastur itu kan menurut mereka wali yang tersembunyi, wali yang tertutupi. Ya, kalau tertutupi kok ada yang tahu kalau dia wali gitu loh, ya kan? Mereka punya kaedah ya, la ya'riful wali illa wali, ya, nggak akan tahu seseorang itu wali kecuali dia adalah wali. Kocak wali. Sementara kalau kita lihat ya, ini orang videonya beredar di medsos, dia salam-salaman dengan perempuan yang bukan mahram. Coba lihat ini. Dengarkan hadisnya, kata Nabi SAW, la yut'ananna ahadukum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an tamassu yadu imra'atun la tahillulah. Hadis sahih. Seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam jauh lebih ringan baginya, maksudnya hukumannya hari kiamat lebih ringan baginya. Hari kiamat lebih berat daripada itu ya. Lebih ringan baginya ditusuk dengan besi yang tajam di dunia daripada hukumannya yang datang nanti hari kiamat bagi siapapun yang menyentuh atau orang yang menyentuh tangannya dengan wanita yang tidak halal buat dia. Emang nggak boleh. Kata Nabi SAW, inilah usafihun nisa, saya tidak pernah menyalami wanita yang bukan mahram, gitu kan. Memang larangan Nabi SAW. Jadi kita berikan isyarat memang tidak boleh. Dilarang bersalaman sini, ada pelapis nggak ada pelapis sama saja. Itu umum larangan. Jadi sebagian jangan, gitu kan. Agama bilang nggak boleh, walaupun siapa bilang nggak. Bilang ini bukan masalah ekstrim, Bu. Ini bukan masalah ekstrim, tapi ini masalah agama larang. Tuh ya. Salam-salaman sama perempuan, sama nggak tahu itu santriwatinya kah atau jamaahnya kah. Tapi jelas itu perempuan udah dewasa itu. Ya, kok diajak salam-salaman. Padahal yang seperti itu jelas ada ancaman dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW semasa hidup beliau nggak pernah menyentuh wanita yang tidak mahram. Ya, bahkan untuk membaiat pun beliau nggak menyentuh, nggak bersalaman. Ya, dan jelas Rasulullah melarang lah ini salaman dengan perempuan. Kok bisa dianggap wali? Kan aneh. Memang kadang-kadang ya definisi wali menurut mereka itu membagongkan. Ya, kadang orang gila dianggap wali, ya.
orang yang semakin melanggar syariat Allah dianggap wali, ya. Tapi ketika ditegur, ketika diluruskan, mereka salah paham. Sudah salah paham, mencak-mencak, ngamuk, nggak terima, ya. Coba Ustadz Firanda itu kan pernah mengomentari kisah-kisah dusta tentang Wali Songo, yang katanya Sunan Kalijogo itu proses untuk menjadi wali itu dengan menjaga tongkat di pinggir sungai berhari-hari lamanya, berbulan-bulan lamanya. Ya, kata Ustadz Firanda, kalau cara menjadi wali dengan tidak melaksanakan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi itu kewajiban, ya, maka itu ya wali syaitan namanya. Coba kita lihat video dari Ustadz Firanda ini. Apakah 9 wali ada wali Allah? Saya tidak tahu. Ya. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah, seorang-orang soleh. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Bahwasanya wali dulu begini-begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Ya tidak, dalam film kan begitu. Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut, dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat, ya. Itu wali setan. Tapi saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda. Bahwasanya saya telah mendengar dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya dari njit. Taib, kalau kamu bisa menyebutkan sanadmu, rangkaian sanadmu, ini derajatnya bagaimana? Apakah mereka benar semua? Ataukah ada yang tukang dusta? Apalagi suka nambah-nambahin. Apalagi orang kita suka nambah-nambahin cerita. Ya makanya, nggak bisa kita benarkan berita tersebut. Ini yang nulis siapa? Tuh ya, Ustadz Firanda mengkritisi kisah-kisah dusta yang dinisbatkan untuk para sunan, para wali itu. Ya, katanya ada yang namanya Sunan Kalijogo. Proses untuk menjadi wali dengan tidak sholat. Ya, berbulan-bulan nunggu tongkat di pinggir sungai. Ya, kemudian selesai jaga tongkat jadi wali. Padahal nggak melaksanakan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Tapi kalau proses untuk menjadi wali seperti itu tidak melaksanakan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ya, sholat 5 waktu misal, ya, karena jaga tongkat berbulan-bulan, ya, nggak beranjak, nggak sholat, ya. Kalau proses untuk menjadi wali dengan cara seperti itu wali syaiton. Itu kata Ustadz Firanda. Tapi tanggapan orang NU, ya salah tanggap. Ya, gagal paham. Katanya Ustadz Firanda menyebut Wali Songo itu wali setan katanya. Harus menasihati dengan cara yang baik. Jangan niatnya baik tapi caranya tidak baik. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Firanda ini wali setan, cangkemnya bajingan. Orang Wahabi mengatakan apa? Wali Songo itu katanya wali setan. Kenapa? Karena mengkritik salah satu amaliyah Wali Songo, Raden Said, ketika belum menjadi Sunan Kalijogo. Masa jadi wali kok dengan cara bertapa? Saya bilang, kalau kamu tidak paham sejarah, diam. Kenapa? Karena diam itu adalah emas. Makanya kemarin Idul Fitri, ya, kualitas para pendakwah dari Aswaja tuh begini, ya. Ustadz Firanda itu mengkritik kalau memang cerita-cerita yang beredar, katanya Sunan Kalijogo proses jadi wali nggak sholat, ya, jaga tongkat pinggir sungai, kan memang cerita yang seperti itu yang beredar di masyarakat. Kalau memang caranya seperti itu jadi wali, itu namanya wali syaiton, ya, itu loh, ya. Dan Ustadz Firanda mempertanyakan kalau memang ceritanya seperti itu, tolong tunjukkan sanadnya. Itu karena yang beredar di masyarakat, dipercaya oleh masyarakat, Sunan Kalijogo itu proses jadi walinya ya memang begitu, ya, ketemu sama gurunya, ya, mau belajar, disuruh jaga tongkat di pinggir sungai sampai berbulan-bulan, sampai lumutan. Ya, setelah itu sekian bulan selesai tapanya diangkat jadi wali. Kan kocak itu. Ya, proses menjadi wali kok seperti itu. Itu yang dikritik oleh Ustadz Firanda. Sementara orang Aswaja ya langsung salah paham. Memang mereka aneh lah. Ya, aneh. Ya, nggak tahu standarisasi mereka untuk jadi wali itu seperti apa juga nggak ngerti. Bentar-bentar, itu wali, Gus Dur wali, ini wali, itu wali. Aduh, ya Allah. Ya, sudah jelas-jelas orang secara zahir melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala kok disebut wali. Parah. Salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.